Pak Usutri SPMSI. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul persiapan tanam dan penanaman kelapa sawit. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Saya Ahmad Nafis, NPM 2372 269 asal PMIPC. Saya Lukman Ansori dengan NPM 2372 294 dari PMIPC. Saya Martin Handoyo, NPM 2372 295 dari PMIPC. Baiklah, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudara Yohanes Perdana. Pada Yohanes, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lubang. Tentang lubang pakai tanah mineral. Yang pertama itu lubang tanam telah dipersiapkan minimal 1 bulan sebelum tanam untuk mematangkan tanah. Pancang tidak boleh diangkat sebelum pola lubang 60 cm x 60 cm. Digambar di atas permukaan tanah supaya pancang tepat berada di tengah-tengah pola tersebut. Selanjutnya, ukur lubang adalah 60 cm x 60 cm x 60 cm. Tanah hasil galian dipisahkan topsoil di sebelah selatan dan subsoil di sebelah utara. Setelah lubang dibuat, pancang dikembalikan ke posisi semula. Untuk menjamin keseragaman ukuran lubang tanam, setiap kerja dilengkapi dengan mal atau patron yang berukuran 60 cm x 60 cm. Pada saat penanaman, tanah yang lebih dahulu ditimbun adalah topsoil sebelum subsoil. Saya Ahmad Nabil Atala dengan nomor NPM 23722079 dari kelas PMIPC. Saya Yohanes Perdana Saputra, NPM 23722077 asal PMIP kelas C. Saya Desma Sigita Anggraini dengan NPM 23722007 dari PMIP 3A. Saya Putu Syawitri Dewi, NPM 23722029 dari PMIP 3A. Saya Ica Zetya dengan NPM 23722014 dari kelas PMIP A. Saya Intan Mutiara dengan NPM 23722015 dari PMIP A. Saya Novi Murwani, NPM 23722023 dari kelas 3 PMIP A. Terima kasih. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Nabil. Kepada Nabil, saya persilakan. Oke, untuk latar belakang, kelapa sawit atau Elaeaceus guineaceus merupakan salah satu komoditas perkebunan utama yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai penghasil utama minyak sawit dunia. Usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumsi minyak kelapa sawit, usaha untuk meningkatkan produksi yaitu dengan memperluas lahan pertanaman dan memperbaiki sistem budidaya. Perencanaan tanam dan penanaman kelapa sawit perlu pertimbangan kondisi lahan, terutama di area dengan varietas topografi seperti lahan datar, gambut, berbukit, dan rawa. Setiap jenis lahan memiliki tantangan tersendiri. Dan untuk rumusan masalahnya, yaitu pertama, bagaimana cara merencanakan penanaman kelapa sawit yang efektif di lahan rawa, bukit, dan gambut. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penanaman kelapa sawit di lahan bukit, rawa, dan datar. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasinya dan teknik penanaman apa yang sesuai untuk masing-masing jenis lahan. Untuk tujuannya, satu, mahasiswa mampu merencanakan penanaman kelapa sawit yang efektif di lahan bukit, rawa, dan datar. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penanaman kelapa sawit di lahan bukit, rawa, dan datar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menemukan cara dalam mengatasi tantangan yang ada dan menemukan teknik penanaman apa yang sesuai untuk masing-masing jenis lahan tersebut. Baiklah, materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Lukman Ansori. Pada Lukman, saya persilakan. Materi yang kedua tentang perencanaan penanaman. Pola tanam pada areal rata sampai bergelombang pada tanam kelapa sawit berbentuk segitiga sama sisi. Sedangkan pada area berbukit perlu dibuat terlebih dahulu teras kontur dengan pola tanaman sesuai dengan sistem value lining. Terdapat 3 sistem value lining. Yang pertama, pola tanam biasanya berbentuk segitiga sama sisi. Yang kedua, panjang sisi jarak atau jarak tanam harus dibuat seoptimal mungkin sehingga setiap individu tanaman dapat mendapat ruang lingkup yang memadai dan seragam untuk mendapatkan reproduksi per hektar yang maksimal selama satu siklus hidup. Yang ketiga, jarak tanam bergantung pada jenis, tipe tanah, dan jenis bibit.
Di sini terdapat contoh jarak tanam. Jarak dalam baris 9,50, jarak antar baris 8,23, kerapatan atau SPH 128. Untuk yang kedua, jarak dalam baris 9,20, jarak antar barisan 8 meter, kerapatan atau SPH 136. Jarak dalam baris yang ketiga, jarak dalam baris 9 meter, yang jarak antar baris 7,79, kerapatan atau SPH 143. Untuk yang selanjutnya, memancang. Tujuan memancang adalah memberi tanda titik untuk tanaman untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan jarak yang ditentukan. Sebagai pedoman untuk pembuatan jalan, parit, teras, tapak kuda, dan menanam kacangan. Arah memancang. Terdapat 3 arah pemancang. Yang pertama, pemancangan di daerah datar. Standar pemancangan pada daerah datar adalah utara, selatan, serta jarak antar barisan dan jarak dalam barisan harus sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, daerah berbukit tanpa kontur. Arah barisan utara selatan, jarak tanam ditentukan berdasarkan proyeksi dari jarak tanam ditentukan berdasarkan proyeksi dari jarak tanaman yang sebenarnya, tetapi jarak antar pokok tetap sama pada garis datar. Yang ketiga, daerah berbukit dan berkontur. Arah barisan tanaman mengikuti arah kontur. Jarak antar kontur adalah proyeksi dari jarak antar barisan, sedangkan jarak antar barisan akan mengikuti jarak antar kontur. Di sini terdapat contoh gambar-gambarnya. Baiklah, materi yang ketiga akan disampaikan oleh saudara Yohanes Perdana. Pada Yohanes juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lubang. Tentang lubang pakai tanah mineral. Yang pertama itu, lubang tanam telah dipersiapkan minimal 1 bulan sebelum tanam untuk mematangkan tanah. Pancang tidak boleh diangkat sebelum pola lubang 60 cm x 60 cm. Digambar di atas permukaan tanah supaya pancang tepat berada di tengah-tengah pola tersebut. Selanjutnya, ukur lubang adalah 60 cm x 60 cm x 60 cm. Tanah hasil galian dipisahkan topsoil di sebelah selatan dan subsoil di sebelah utara. Setelah lubang dibuat, pancang dikembalikan ke posisi semula. Untuk menjamin keseragaman ukuran lubang tanam, setiap kerja dilengkapi dengan mal atau patron yang berukuran 60 cm x 60 cm. Pada saat penanaman, tanah yang lebih dahulu ditimbun adalah topsoil sebelum subsoil. Materi yang keempat akan disampaikan oleh saudari Novi. Kepada saudari Novi, saya persilahkan. Dan selanjutnya pengangkutan. Pengangkutan di sini ada 6 poin. Yang pertama, administrasi dan transportasi. Kegiatan pengangkutan bibit kelapa sawit dengan laju sama dengan penanaman. Selanjutnya, buat jumlah bibit yang diangkut sesuai dengan jumlah yang akan ditanam. Setelah bibit sampai pada tujuan, harus ditandatangani dengan baik. Yang kedua, ecer bibit. Ecer bibit, pengangkutan bibit dilakukan secara berhati-hati agar tanaman itu tidak rusak. Bibit harus diangkat dengan keadaan berdiri dan bagian bawah dipotong dengan bahu. Jika bibit harus diangkut dengan jarak lebih 5 km, tajuk bibit harus diikat dengan tali rafia menghindari kerusakan bibit. Selanjutnya, persiapan penanaman di tanah. Drainase harus dibuat sesuai dengan kebutuhan areal, dibiarkan selama 6 bulan agar tanah mengalami penurunan dan pematangan secara alami. Pematangan pada jalur tanam dilakukan secara mekanis dan tidak menggunakan pembaratan kegiatan musim hujan. Selanjutnya, persiapan areal. Persiapan areal umumnya areal yang akan ditanami harus sudah tertutup tanaman kacangan minimal 80%. Lubang tanam dibuat pada titik pancang tanaman dengan ukuran 60 cm x 60 cm x 60 cm. Selanjutnya, lubang tanam dibuat minimal 2 minggu sebelum penanaman. Persiapan bibit kelapa sawit. Bibit setelah umur 11-15 bulan atau minimal 9 bulan, pada kondisi tertentu, jika terdapat bibit tua, maka daunnya dipangkas terlebih dahulu sebelum ditanam. 2 minggu sebelum penanaman, bibit perlu diputar agar akar yang telah menembus tanah terputus, sehingga pada saat bibit yang akan ditanam
ke lapangan tidak bergenerasi. Yang terakhir, pengangkutan bibit. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengangkut bibit kelapa sawit. Yang pertama, pagi hari bibit disiram terlebih dahulu agar ketika tidak turun hujan masih ada persediaan air. Yang kedua, bibit yang telah dikelompokkan dan seleksi diangkut ke truk menuju lokasi penanaman. Yang ketiga, bibit telah diangkut ke lapangan diturunkan pada lokasi yang telah ditentukan. Yang terakhir, bibit diletakkan di samping lubang tanaman oleh regu pengecer. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Yohanes. Kepada Yohanes, silakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah penanaman. Terdapat dua pelaksanaan penanaman dan kesalahan yang harus dihindari dalam penanaman. Yang pertama, pelaksanaan penanaman. Lubang tanam diukur kembali untuk memastikan kebenaran ukurannya. Bibit dimiringkan dan alas polybag disayat keliling, kemudian atasnya ditarik. Bibit dimasukkan ke dasar lubang. Selanjutnya memasukkan tanah topsoil terlebih dahulu sedikit demi sedikit dan dipadatkan. Selanjutnya sekeliling tanaman dibuat piringan selebar 1 meter dan menabur pupuk sisa di sekitar piringan. Selanjutnya polybag bekas ditancapkan pada pancangan agar dapat diketahui bahwa tanaman benar-benar sudah ditanam. Untuk selanjutnya kesalahan yang harus dihindari. Polybag tidak dibuka sebelum ditanam. Selanjutnya bibit ditanam terlalu dalam atau dangkal. Selanjutnya bibit ditanam miring dan tanah tidak dipadatkan. Selanjutnya tanah pada polybag dipecahkan atau dibuang. Dan yang terakhir, polybag ditinggal di lubang, tidak digantung di pemancangan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Sayu Putu. Kepada saudari Sayu Putu, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menanam sawit di lahan rawa. Ya, ada 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama itu membuat lubang tanam. Membuat lubang tanam dengan ukuran yang sesuai. Seperti biasanya 60 x 60 x 60 cm. Jarak antar lubang itu menyesuaikan untuk ruang yang optimal. Yang kedua itu ada pemupukan awal. Sebelum menanam bibit sawit, berikan pemupukan awal menggunakan pupuk organik atau anorganik dengan dosis yang menyesuaikan. Pemupukan awal berfungsi untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi bibit sawit pada tahap awal pertumbuhannya. Kemudian yang ketiga itu penanaman bibit. Letakkan bibit sawit di lubang tanam yang sudah kita buat tadi, lalu timbun tanaman bibit kelapa sawit dengan benar. Yang keempat itu ada pemeliharaan tanaman. Lakukan pemeliharaan tanaman dengan menyiram tanaman, pengendalian gulma, pemangkasan tunas yang sudah busuk, dan serta memberikan pupuk secara berkala sesuai dengan dosis. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Intan. Kepada saudari Intan, silakan. Baik, selanjutnya adalah cara menanam sawit di lahan berbukit. Itu ada 12 poin. Yang pertama, persiapan lahan. Persiapan lahan ini jadi pengukuran dan pemetaan untuk menentukan jenis pola tanam yang sesuai. Kemudian yang kedua, ada pembersihan lahan. Pembersihan lahan ini dengan membersihkan lahan dari semak-semak dan batu, hindari menggunakan jenis alat berat. Yang ketiga, pembuatan terasering. Pembuatan terasering untuk mencegah erosi dan menjaga kestabilan tanah. Yang keempat, pemilihan bibit. Pemilihan bibit, pastikan bibit berasal dari sumber yang terpercaya untuk menghindari bibit yang rentan terhadap penyakit. Yang kelima, pembuatan lubang. Pembuatan lubang ini jadi jarak tanam yang sesuai untuk kelapa sawit yang ideal adalah 9 x 9 meter atau sesuai dengan teras yang telah dibuat. Yang keenam, penanaman. Penanaman untuk memastikan bibit dapat tumbuh stabil di lahan miring dengan ukuran lubang tanam sedalam 50 cm dan lebar 50 cm. Terima kasih. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Ica. Kepada Ica, saya silakan. Baik, yang selanjutnya ada penanaman. Tanam bibit secara hati-hati dan pastikan posisi tanaman tegak. Setelah menanam, padatkan tanah di sekitar bibit agar tanaman tidak mudah roboh. Dan selanjutnya ada pengendalian erosi. Pengendalian erosi bisa menggunakan tanaman-tanaman penutup
tanah seperti tanaman kacang-kacangan atau rumput yang tahan di area yang berbukit atau miring untuk menahan laju air dan mencegah erosi. Dan selanjutnya ada pembuatan saluran air. Bos saluran air atau parit di sekitar teras agar air hujan tidak langsung turun ke bawah, mengurangi resiko tanah longsor. Kemudian ada pemupukan dan pemeliharaan. Pemupukan diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman secara berkala. Di lahan berbukit, pupuk harus ditempatkan pada bagian sisi atas pada tanaman agar tidak terbawa oleh air. Kemudian ada pemangkasan. Pemangkasan daun-daun tua agar sinar matahari dapat mencapai seluruh tanaman dan mengoptimalkan pertumbuhan. Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Lakukan pengecekan rutin terhadap hama dan penyakit. Gunakan pestisida jika diperlukan. Kemudian ada perawatan lanjutan. Perawatan lanjutan seperti pengawasan teras. Periksa secara berkala teras-teras yang sudah dibuat agar tidak rusak, terutama setelah hujan deras. Kemudian ada penyelaman. Ganti tanaman yang mati atau tidak tumbuh, baik dengan menggunakan bibit baru agar tanaman tetap tumbuh dengan optimal. Terima kasih. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Martin Handoyo. Kepada Martin, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya adalah cara menanam sawit di lahan datar. Yang pertama, penentuan pola tanaman. Pola menanam yang dapat diterapkan pada kelapa sawit lahan datar biasanya adalah pola monokultur atau tumpang sari. Nah, pada awal penentuan pola tanam, ditanam penutup tanah pada area lahan berguna sawit karena itu sangat penting untuk memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Nah, untuk yang kedua adalah pembuatan lubang tanam. Biasanya pembuatan lubang tanam ini dilakukan beberapa hari sebelum penanaman atau mulainya pembukaan lahan. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 50 x 40 cm dengan kedalaman 40 cm. Tanah galian bagian atas setebal 20 cm dipisahkan dari tanah bagian bawah. Jarak antar lubang yaitu 9 meter x 9 meter x 9 meter. Apabila kebun kelapa sawit berupa area berbukit, maka harus dibuat latar dengan luas 1,5 meter. Buat yang kedua, cara menanam. Waktu yang paling pas untuk menanam kelapa sawit adalah ketika musim hujan. Setelah turun hujan, lepaskan polybag dari bibit dengan hati-hati supaya bongkahan tanah pada polybag tidak pecah dan itu akan merusak jaringan-jaringan akar pada tanaman. Terus untuk selanjutnya, tebarkan natural glio yang telah difermentasi dengan pupuk kandang selama 1 minggu. Tebarkan pada sekitar perakaran tanaman. Setelah itu segera timur dengan tanah galian bagian atas. Setelah selesai menanam bibit, siramkan POC NASA secara merata dengan dosis 5-10 ml per liter per pohon. Terima kasih. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Desma. Kepada Desma, saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tantangan penanaman di lahan. Yang pertama, tantangan penanaman di lahan berbukit. Yang pertama, laju erosi yang tinggi. Lahan berbukit rentan terhadap erosi yang tinggi, apalagi pada musim hujan. Sehingga pada musim hujan air mengalir deras dari permukaan atas ke permukaan bawah dan itu akan mengikis tanah dan menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur. Yang kedua ada genangan air. Di lahan miring, air hujan mudah sekali mengalir dari bagian atas ke bagian bawah sehingga pada bagian atas akan kering dan bagian bawah ada genangan. Yang kedua yaitu tantangan penanaman di lahan rawa. Yang pertama, kondisi drainase yang buruk. Lahan rawa memiliki kandungan air yang tinggi dan terdapat genangan, sehingga drainase menjadi tantangan besar. Yang kedua, pH tanah yang rendah. Lahan rawa umumnya memiliki pH tanah yang rendah, sehingga kurang optimal untuk pertumbuhan kelapa sawit. Yang ketiga, yaitu kandungan bahan organik yang tinggi. Meskipun bisa menjadi sumber nutrisi, tetapi jika pertumbuhan terdapat banyak bahan organik atau tingginya bahan organik memicu proses dekomposisi yang menghasilkan zat toksik bagi tanaman. Baik, akan saya lanjutkan materi yang dari Saudari Desma tadi. Buat yang ketiga, tantangan penanaman di lahan datar. Buat yang pertama itu penanaman yang terlalu dangkal. Bibit kelapa sawit yang ditanam terlalu dangkal dapat mudah rebah.
Yang kedua, kesalahan posisi bakal daun dan bakal akar. Kesalahan posisi bakal daun dan bakal akar saat penanaman dapat menjadi tantangan. Yang ketiga, drainase yang kurang efektif. Lahan yang cenderung memiliki sistem drainase yang buruk sehingga air mudah tergenang, terutama pada musim hujan. Erosi tanah dan kualitas tanah yang menurun. Tanah di lahan datar seringkali memiliki risiko erosi yang lebih rendah dibanding lahan miring, tetapi tetap rentan mengalami penurunan kualitas akibat pemadatan tanah. Yang keempat, serangan hama penyakit. Lahan datar yang kurang memiliki aliran udara dan kelembapan tinggi rentan menjadi serang hama, seperti ulat, tikus, kumbang kelapa sawit. Kondisi lembab juga meningkatkan risiko penyakit jamur dan bakteri. Buat yang kelima, pertumbuhan gulma yang cepat. Pada lahan datar, gulma lebih mudah tumbuh karena ketersediaan air dan nutrisi yang cukup. Buat yang keenam, kesulitan dalam akses mobilitas. Lahan datar dengan genangan atau tanah yang terlalu lunak dapat menyulitkan alat berat dan pekerja untuk bergerak, terutama pada saat pemanenan atau pemeliharaan, sehingga diperlukan modifikasi tempat dan lahan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Desma. Pada Desma saya persilakan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu dalam sebuah perencanaan penanaman dan penanaman kelapa sawit itu sendiri, kita ada tantangannya dan kita ada studi kasusnya. Yang pertama yaitu penanaman di lahan rawa seringkali adanya genangan berlebihan dan menyebabkan akar kekurangan oksigen dan akar akan membusuk. Untuk solusinya kita mendapatkan satu sumber yaitu yang berjudul pengaruh tinggi tapak timbun terhadap distribusi akar kelapa sawit Aloysius Bionicis Jack umur 10 tahun pada lahan mineral. Nah, solusinya dengan menggunakan kultur teknis yaitu tapak timbun. Pembuatan tapak timbun adalah faktor penting dalam menentukan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Tapak timbun itu sendiri bertujuan untuk mengaktifkan akar adventif dengan diaplikasikan pada piringan kelapa sawit dan memperkuat akar tanaman. Selanjutnya, studi kasus yang kedua. Yang kedua yaitu untuk lahan berbukit. Lahan berbukit itu sendiri kita tahu bahwa rentan terhadap erosi dan longsor, sehingga bisa mengancam keselamatan pekerja. Dan solusinya kita menemukan satu sumber yaitu kajian pengaruh topografi terhadap produksi kelapa sawit di PT Gunung Sejahtera Yoli Makmur, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, dengan solusi membuat teras bersambung atau continuous teras maupun teras individu atau tapak kuda. Nah, tapak kuda itu sendiri dapat menguatkan tanah sehingga mampu menyimpan air dengan baik. Hal ini karena konsep jaringan jalan pada arah berbukit dibuat sesuai dengan kontur tanah. Selain itu, faktor kekurangan unsur hara yang disebabkan dari hilangnya pupuk yang diberikan karena erosi atau hilangnya saat tercuci hujan. Nah, ini adalah contoh tapak kuda yang kita buat untuk daerah penanaman di lahan berbukit atau lahan lereng, dan ini contoh tapak timbun yang dibuat untuk penanaman kelapa sawit di daerah rawa atau tanah gambut. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nabil. Pada Saudara Nabil saya silakan. Oke, untuk kesimpulan, penanaman pada lahan datar, kelapa sawit biasanya tumbuh optimal karena air dan nutrisi lebih merata. Aksesibilitas dan efisien dalam pemeliharaan serta panen lebih tinggi. Namun pada lahan ini perlu manajemen drainase yang baik untuk menghindari genangan air yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Penanaman pada lahan rawa biasanya menjadi pilihan alternatif dengan benar. Namun, pengelolaan drainase sangat penting untuk mencegah genangan berlebihan yang bisa menyebabkan pembusukan akar. Lahan rawa juga memerlukan penambahan kapur untuk mengurangi tingkat keasaman tanah yang biasanya tinggi. Penanaman pada lahan bukit atau miring, erosi tanah menjadi tantangan utama. Untuk mengurangi erosi, petani perlu menerapkan teknik konservasi tanah seperti membuat terasering atau penanaman tanaman penutup pohon. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum